Haqqir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafian wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minka salam salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirsalam, Bismillahil mu'min, Bismillahil-azizil hakim. Bismillah, 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 Bismillahil khaliq, Bismillahil ghaffar, Bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 Bismillah,
Bismillahirbasit, Bismillahirkhafid, Bismillahirrafi'il mu'in. Bismillah, 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 Bismillahirmujir, Bismillahissami', Bismillahilqawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawa disih qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama basyar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami. Wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah basuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah Allah memberkahi kehidupan kita. Allah menurunkan kepada kita selalu kasih sayangnya, kelembutannya, pertolongan dan ridhonya dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersama Nabi SAW di dunia barjah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ija iltabasa alaika amrani panjur asqalahuma. Apabila terjadi kesamaran di antaramu, amrani, dua perkara, panjur maka perhatikanlah asqalaha, yang lebih berat dari salah satu itu, ala nafsi, bagi hawa nafsumu. Fattabi'hu, maka ikutilah yang memberatkan hawa nafsu itu. Fa innahu, karena sesungguhnya la yasqalu alaiha, tidaklah sesuatu yang berat itu pada hawa nafsu ila makana haqqan, biasanya itu adalah satu kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini cara memilih sesuatu ya. Bila kita bingung akan ilmu terhadap sesuatu, manfaat sesuatu, kalau kita tahu manfaatnya itu lain hal. Ini kita kebingungan misalnya. Sebentar, minggu kemarin kita masuk kepada bagian yang rubama istahyal arif ya.
Boleh jadi ada selalu rasa malu itu timbul pada orang-orang yang sudah dekat kepada Allah itu ayyar bi'a hajatahu ila ma'ala. Kalau minggu kemarin itu orang-orang yang arif itu merasa malu, dia terlalu banyak meminta kepada Allah ketimbang mengingat kepada Allah aja wajalla. Nah, jadi ada juga orang berkatakan, wah kalau tidak mau meminta itu sombong ya katanya. Itu beda lagi ya, beda dengan pemahaman. Yang minggu kemarin itu maksudnya adalah rasa malu seorang arif bila orang yang dekat kepada Allah itu karena dia melihat terhadap kehidupan ini liktifaihi bimasyiyatihi. Dilihatnya Allah semuanya segala-galanya memberikan dan memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan seluruh makhluk. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya enak. Paling sakit di dunia kita sekarang ini siapa? Nggak ada. Coba kalau bandingkan dengan orang dulu sebelumnya, ya lah. Hidup di hutan, ya lah. Nggak ada fasilitas. Bila hujan kedinginan, ya lah. Masya Allah. Ada rumahnya gubuk di hutan, ya lah. Nggak ada kanan kiri, jauh penduduk lain di seberang sana jauh gitu kan. Nah ini sulit nggak? Sulit mereka. Tapi sekarang di kampung-kampungnya banyak rumah sudah berjejer, rumah sampai 200 kakak keluarga. No raminya ya. Nikmat sekarang hidup ini. Ya nggak, lampu. Apa yang disusahkan dalam hidup ini? Paling-paling musibah itu tidak kesampaian melamar Juleha saja ya kan, jadi bersedih hati gitu kan. Ya enggak, paling-paling apa yang disedihkan? Nah, mungkin kalau memancing biasa dapat ikan 3 kilo, ini 1 kilo saja gitu kan, tapi masih ada ikannya, alhamdulillah. Paling hari ini turun bekerja mendapatkan upah atau hasil kerja lebih sedikit dari sebelumnya, tapi kita tetap bisa menikmati tidur kita di rumah. Kadang kita masih bisa menikmati kopi, ya kan? Apalagi ada tetangga yang suka bila bertamu mengasih kopi kan. Bisa kita sambil-sambil ya kan, apa silaturahmi ke tetangga, nanti dibikinkannya kopi, kita enak sekali hidup ini. Jadi seorang arif billah melihat Allah mencukupi hidupnya di segala hal, Masya Allah. Maka hampir dia yang dilihatnya, yang musibah atau kekurangan itu tidak bisa lagi dilihatnya. Yang dilihatnya hanyalah kecukupan demi kecukupan. Akhirnya dia malu gitu kan. Apalagi meminta kepada manusia. Nah minggu ini bukan bagi orang arif billah. Ini bagi kita umumnya. Ija iltabasa, bila terjadi kesamaran antaramu. Amrani, 2 perkara. Panjur asqolaha, perhatikan yang berat bagi hawa nafsu, ala nafsika, atas nafsu. Apa contohnya? Pian mau mengerjakan sholat tarawih kah? 20 rakaat, atau mau mengerjakan tarawih 11 rakaat kah, 8 rakaat kah? Yang berat di mana? Berat bagi hawa nafsu di mana? 20 rakaat. Berarti yang 20 rakaat itu yang baik. Ya, yang hakon, yang lebih baik. Berat bagi hawa nafsu. Yalah. Sholat tahajud, bangun malam nih. Yalah. Dengan sholat sunat mutlak biasa, habis dikerjakan, ya boleh aja lah jam-jam 9 dikerjakan sholat sunat. Berat mana? Atau sholat sunat itikaf, berat mana? Berat sholat tahajud ya, bangun tengah malam. Berarti itu lebih bagus bagi kita. Nah, itu maksud beliau. Coba kita lihatlah. Ayyuhal murid amroni, perkara-perkara itu wajibani, kadang-kadang dia adalah kewajiban-kewajiban, au manduban, atau perkara yang sunat-sunat saja. Palam
taduru ayyuhuma aula antastagila bihi katalabi ma la budda minhu minal ilmi awis sa'i. Kadang-kadang keadaan itu engkau melihatnya dia berkisaran kepada kesibukanmu, seperti engkau apakah menuntut ilmu ataukah bekerja mencari penghidupan. Nah, bingung, bertabrakan. Satu sisi mau menuntut ilmu, tapi kalau menuntut ilmu mengganggu pekerjaan, mencari nafkah. Satu sisi kalau mencari nafkah tertinggal ilmu. Yang mana? Samar enggak? Samar, bingung. Nah, yang mana agak berat menurut hawa nafsu? Biasanya nafsu itu paling berat menuntut ilmu biasanya ketimbang mencari nafkah. Aneh lah. Saya berikan contoh lagi. Sholat Jumat atau sholat Johor dengan bekerja mencari nafkah, enak mana? Nyaman mana? Ringan di mana di hati? Kan banyak orang mau aja mengangkat galam, mengangkat apa tuh benda-benda berat kan, asal tidak sholat dia. Yalah. Tapi sholat itu berat sekali dilakukan. Nah, ini firman Tuhan. Wa innaha lakabiratun illa alal qasid. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, amat berat dikerjakan. Illa alal qasid, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang mampu melawan hawa nafsu. Jadi sholat itu yang 2 menit itu lebih berat ketimbang bekerja, mengambil upah, mengangkat benda-benda berat sampai keringat jagung keluar. Taruh aja di muka masjid itu ada truk tepatak, ya kah? Tapi upahnya bila membantu truk itu upahnya misalnya berapa ya? 50.000 misalnya. Ayo. Bagus meninggalkan sholat kah? Bagus meninggalkan biasanya orang kebanyakan memilih apa? Ringan bagi hawa nafsunya apa? Maunya belicak-licak, bebecek-becek, membaiki truk ketimbang meskipun sholat itu hanya 5 menit atau 2 menit saja dikerjakan, 3 menit saja dikerjakan. Subhanallah, itu bila kita bingung tentang hukum-hukumnya, keadaannya, perhatikan hawa nafsu kita. Nah, bila dicintai hawa nafsu, ya tak, berarti ini kurang bagus. Yang bagus itu yang mana? Yang dimusuhi oleh hawa nafsu. Jadi sesuatu yang dimusuhi oleh hawa nafsu itu bagus, baik. Apa yang dimusuhi hawa nafsu? Ya, contoh, gemerlap malam disukai hawa nafsu enggak? Hah? Nah, malam minggu gemerlap malam sukai hawa nafsu. Duduk di majelis bang disukai hawa nafsu lah. Ada. Jar. Berat, makanya banyak yang berat banget ke majelis talim tuh. Mereka kayak berpikir tuh, wah enak masuk neraka tuh berpikir. Ya kah? Nah, itu yang jadi ke majelis talim itu tidak disukai oleh hawa nafsu, datangi majelis talim. Tapi kalau gemerlap malam, masya Allah, bahkan sampai bayar, bayangkan, ya kah? Gemerlap malam itu kan bayar. Berapa bayarnya? Mahal lah. Habis kantong, kadang-kadang sebulan gaji habis gemerlap malam itu. Yuk, tapi lebih disukai oleh hawa nafsu. Nah, itu maksudnya saya ini mengisahkan masalah itu. Jadi cara menilai sesuatu. Ingin tahu di mana posisi Allah? Maksudnya posisi Allah tuh ingin tahu kebenaran Allah, ingin dekat dengan Allah. Apa yang dibenci oleh hawa nafsu, di situ ada Allah Azza wa Jalla. Kamu menemukan Tuhanmu. Nah, itu. Wa qatalibil ilmi jaidun ala ma la budda minhu wastighala bin nawafil. Atau engkau bingung mengerjakan, mensibukkan diri dengan nawafil, tambahan-tambahan pekerjaan sunnatmu, kecuali kamu memberikan tambahan, kamu mengerjakan itu merasa ringan. Wa kasolatin nawafil,
wassalati ala nabi, panjur asqalahuma, maka perhatikanlah yang mana yang berat ala nafsi, atas dirimu, yaitu hawa nafsumu. Fattabi'hu, maka ikutilah ia, fa innahu la yaskulu alaiha illa makana haqqan. Pasti biasanya tidaklah sesuatu yang berat pada hawa nafsu itu kecuali memang itu kebenaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa innama huwa talabul hujuji wal pirari minal huquqi. Hawa nafsu itu selalu menuntut kepada kenyamanan, kelezatan dan kenikmatan. Apa saja yang nikmat dan lezat itu biasanya berbareng dengan hawa nafsu. Meskipun begitu, syariat itu tidak melarang juga semuaan. Ada yang dibolehkan. Buktinya kita boleh aja makan-makan nyaman, makan undang. Yalah, pian suka lah makan undang, wah suka benar. Selera enggak? Selera. Mandai bang suka ke mandai, wah suka benar mandai. Selera itu hawa nafsu itu. Tapi kita dibolehkan saja makan, tidak ada masalah itu, ya enggak? Artinya, memang hawa nafsu itu patokannya adalah kelezatan, kenikmatan. Itu hawa nafsu. Babahnya ini aja babini pulang aja hawa nafsu aja, betul itu memang hawa nafsu. Orang babini itu maulah kada hawa nafsu. Mun kada hawa nafsu kada kalau babini sidin. Ya kah? Nah, memang hawa nafsu. Nah, nanti ada yang dibolehkan, ada yang tidak kan gitu kan. Nah, ini adalah kita kebingungan melihat hal-hal yang ini bolehkah, baikkah atau tidak, baik atau tidak, boleh atau tidak, itu persoalannya. Wal pirari minal huquqi, biasanya hawa nafsu itu selalu menjauh dengan hal yang bersifat kebenaran. Nah, menjauh tuh. Penceramah tuh lah, rajin penceramah tuh nah, bawa sini ke diskotek. Bila orangnya nang di diskotek tuh nang tahambur atau penceramahnya nang muka. Ya kalau lah, iyalah. Ayo. Kenapa? Karenanya tidak mau terkumpul, tidak mau dia. Ya lah, nah tidak mau terkumpul. Fa'ija wajadal murid, apabila seorang murid min nafsihi bisa melihat dirinya khifatan atau ada keringanan, wamilan, kecenderungan hawa nafsunya terhadap sesuatu hal, perhatikan ithaman, dia memperhatikan secara serius, wa taraka ma khafa alaiha, dan meninggalkan sesuatu yang ringan baginya, dia memilih yang berat. Nah itu yang bagus. Ya la wa malat ilaihi, dan dia cenderung kepada yang memberatkannya itu, maka itu berarti dia berhasil melawan hawa nafsu. Coba dia, datangnya bulan puasa tuh berat ringan enggak? Ini dekat bulan puasa lah, datangnya bulan puasa berat. Itu kadang bila ada merasa berat, nah itu hawa nafsu yang bersuara tuh. Tapi kalau merasa ringan, senang dengan bulan puasa ini datang, itu lain hawa nafsu yang bersuara tuh. Hah? Itu hati nurani berarti tuh. Hawa nafsu kalah berarti. Bila kita merasa senang ada bulan Ramadan nih, wah enaknya aku puasa, melarang aku puasa sebulan penuh. Hari biasa aku jarang-jarang bisa puasa, tapi bulan Ramadan ini menjadikan aku puasa. Hati ringan seperti itu berarti hati nurani kita menang terhadap hawa nafsu, diri kita menang terhadap hawa nafsu. Tapi bila Masya Allah bulan puasa pulang lah Jar, sebulanan nih kita nih kelaparan nih Jar. Nah, rasa berat pada diri, maka saat itu tahulah kita puasa memang musuhnya dari hawa nafsu. Nah itu, waduh, karena bulan puasa itu menawan hawa nafsu. Tapi ada juga yang suka puasa kada sidin, bejulan wadai aja sidin sebulanan. imung bener. Senang mana sidin bulan puasa tuh datang, lain puasanya sekalinya. Ya kah? Sidin mau berjualan apa, wadai apa tuh? Wadai pembuka puasa. Waduh, laris mana sidin berjualan? Nah, itu berarti hawa nafsu ya lah. Nah, ringan benar. Maka wah, andaikan bisa Jar bulan puasa ini ditarik Jar, kita tarik aja Jar sih. Itulah beda lagi lah. Nah, itu bahaya aja.
Maka wajalika ma'du dan indahum minan nifaqil qalbi. Ya, kebanyakan kita menjadi hati kita menjadi nifak, hati kita menjadi nifak itu semacam munafik lah ya. Nifak itu sifat dari munafik ya, tapi tidak munafik orangnya, tapi kita berdusta atas hati kita karena sebenarnya kita memilih yang ringan adalah atas anjuran hawa nafsu ya kelak. Nah, atas anjuran hawa nafsu. Dalam memilih itu kebanyakan kita memilih yang ringan. Kenapa jadi memilih yang ringan? Karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, ini ya kata saya hati-hati dalam mengajarkan pada diri. In lam tasir nafsahu mutmainan. Nah, mutmainatan. Jika semua itu menjadikan pada diri itu tenang, fa in sarat kadzalika amila bima khaffa 'alaiha wa malat ilahi lak, maka hina izin ila ma huwa akbar faidatun. Berbeda kalau ringan itu kita lakukan ailil makna piha, ada makna di dalamnya itu faidah wa azamun, dan keagungan di dalamnya. Misal contoh, berpuasa sunatkah? Puasa sunat berat enggak? Puasa sunat misalnya Senin, puasa sunat Senin, dan hari Senin misalnya kita ingin puasa, hari Senin puasa. Atau terpikir bersedekah kah aku nilah jar? Nah, atau bersedekah aja kah aku? Kira-kira ringan mana? Kalau ringan bersedekah, wah baik aku bersedekah aja. Bersedekah ya kira-kira 100.000 lah aku keluarkan hari ini bersedekah, ketimbang aku berpuasa seharian, buka kitab misalnya, membuka jone, membuka buku kah, atau mendengarkan ceramah. Faedah orang bersedekah itu minta marin 1 tamar saja, junnatun, balasannya surga aja Rasulullah. Bang, ini baik bersedekah kok daripada puasa sunat nih. Puasa sunat ini belum tentu aku masuk surga. Karena jar Tuhan berpuasa itu adalah balasannya ajibi, aku sendiri yang membalasnya belum tahu. Aku tahu yang nyata aja sudah jar aku. Akhirnya bersedekah aja 100.000, lebih ringan bagi orang-orang yang punya uang, iyalah ringan aja bersedekah tuh ketimbangnya berpuasa. Tapi bagi kita yang tidak punya uang bang, bersedekah 100.000 tuh kayak apa rasanya? Berat enggak? Berat. Lalu kita jengukai, faedah puasa ini. Jadi kita bila puasa sunat ini itu melatih diri supaya kita kawat terus nanti melawan hawa nafsu. Kayak itu aku berpuasa aja sudah lebih ringan puasa ini, aku ketimbang mengeluarkan duit harus 100.000 untuk sedekah. Iyalah, mas 100.000 tuh kalau kita bertukangan bisa seharian mengerjakannya, dapat ya kalau baik kita berpuasa aja menahan diri dari makan daripada makan minum, tapi seharian bekerja mau mana pian. Nah, ini cara memilih keadaan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah aja. Tetapi berbeda jika kita mengetahui faedah dan manfaat di dalamnya. Misal sholat sunat pian, tapi pian tahu faedah menuntut ilmu itu berapa rakaat? 1 bab 1000 rakaat, faedahnya 1000 rakaat. Kayak apa pian? Nang berat bagi hawa nafsu sembahyang sunat misalnya, tapi yang ringan menuntut ilmu, tempatnya ada di majelis itu, pindah banyak aja kekawanan misalnya, baik menuntut ilmu ya lah, karena kita tahu faedahnya menuntut ilmu itu lebih baik, lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, menuntut ilmu kita utamakan. Wa hunaka mizanun akhir tamyizun bihi al-aula min ghairihi mimma iltabasa alaika wa huwa an taqdira nuzulul mauti. Berbeda dengan orang-orang lagi yang orang itu sudah merasa tua, dia sebentar lagi kematian baginya. Iyalah, tentu dia tidak perlu lagi mengerjakan yang terlalu berat-berat padanya. Berat-berat tuh misalnya
sholat malam 100 rakaat misalnya, tidak perlu lagi. Kenapa tidak perlu lagi? Karena ini sudah tua bahaya. Kalau 100 rakaat bisa pingsan aja lagi. Umur sudah tua nih. Cari, pelajari ilmunya, mana yang menjadikan amal-amal sedikit tapi besar faedahnya. Besar faedahnya. Misalnya dia menemukan satu hadis. Waktu itu ada istri Nabi Juwairiyah radhiyallahu anha, bebacaan sidin habis sholat subuh bewirid sampai jam 10-an lah, agak matahari naik sudah. Lalu Nabi melihat apa yang dibaca, macam-macam. Ya Rasulullah, saya membaca kalimat ini, membaca kalimat ini, membaca kalimat ini. Berapa jam ini, panjang aja Rasulullah, tidak kelelahan lah gitu. Nah Rasulullah, inginlah ya Rasulullah kamu ku ajarkan satu amalan, yang amalan itu bila dibaca 3 kali melebihi daripada amalan dari pagi sampai, dari subuh sampai agak siang nih. Ayo, apa itu ya Rasulullah? Bacaannya 3 kali aja ya Rasulullah, dibaca cukup dah. Apa itu ya Rasul? Lalu Rasulullah mengajarkan. Nah ini amalan yang ringkas tapi melebihi kapasitasnya sangat besar. Meskipun dibaca sedikit tapi kapasitasnya, pahalanya sangat besar. Apa bacaan itu ya Rasulullah? Istri beliau jersidin, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Baca 3 kali jersidin, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ayo ya, lapaklah wirid sampai 3 jam 4 jam. Coba ibu wirid malam nisfu aja, mbah wirid nisfu aja, antara maghrib nisfu pinaliut nah jar. Udah sampai lebih dari, tidak sampai sejam kan, ini sampai 3 jam 4 jam, dikalahkan dengan bacaan subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Nah ini bagi orang yang nujulul maut, sudah orang yang sudah akhir hidupnya menuju kematian, pinahnya kayak, atau garing anum aja, masih muda aja masih, tapi sakitnya jar dokter nih tidak berpenghalat bulan, ini bisa mati ini jar dokter. Ya kah, penyakit ini bahaya mana. Nah cari amalan nang top nang ringan dibaca, tidak memberat-beratkan, tidak melelahkan melawannya. Kan zikir ini kalau terlalu banyak, atau wirid itu kalau terlalu banyak bagi orang berpenyakit itu kan melelahkan toh. Apalagi maaf lah, kadang-kadang kita nang sudah ya lama tidak mempelajari agama nih, atau kurang pelajari, dikasih guru amalan bilang aja bang terbaca ada juga. Kenapa? Kepanjangan guru nih kan si amalan kan, yalah mahapalinya susah, akhirnya memberatkan bagi orang itu. Cari amalan yang ringan ucapannya tapi besar faedahnya, besar manfaatnya. Misalnya la ilaha illallah, susah kan bagi orang yang kena penyakit tertentu, la ilaha illallah itu pun berat baginya. Ganti Allah Allah Allah, ya kah? Allah Allah Allah, nanti salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah mungkin lebih ringan bagi orang tersebut. Ini pilihannya bagi orang-orang yang memang di akhir kehidupannya, cari yang mudah-mudah. Nah yang masih muda, yang masih kuat, bagian enggak apa-apa yang berat-berat. Tapi bagi yang tua-tua memang diutamakan yang ringan-ringan tapi cari nilainya sangat tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa memahami, maklum atas demikian itu, dan menjadi bahan sangu bagi kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ulangi.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni bihar rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim